Halo semua, kembali lagi ke menilai 5 video horor, di mana kita melihat video-video yang beredar di internet dan kita nilai apakah beneran seram atau hanya sekedar lebay. Jangan lupa beri nilai kalian di komen dan mari kita saksikan video-video di episode kali ini. Rumah bagus, kenapa murah? Oke, TikToker Anthony Yamada suka membuat konten tentang kehidupan di Jepang. Dia juga sering memberi info harga rumah dan penginapan di daerah Jepang. Dalam salah satu videonya, dia membahas rumah di Fukuoka yang cukup mewah, tapi harganya murah banget, jauh bawah standar Jepang. Dan ternyata, alasan kenapa rumah itu murah ternyata ada di dalam video buatan dia. Gets you in Fukuoka, Japan. Now today we have a classic Japanese home, starting with a very nice tatami room. This house will run you a monthly rent of 12 yen. This 4-bedroom home is in a wonderful location. 3-minute walk away from a supermarket, electronics store, and convenience stores. Apa kalian lihat barusan? Ketika Anthony masuk ke salah satu ruangan, ada bayangan yang melintas. Dan saat dia melihat ke arah jendela, ada yang berdiri di balik jendela itu. A classic Japanese home, starting with a very nice tatami room. Anthony tidak menyadarinya, dan kalau kalian perhatikan baik-baik, sosok ini tidak muncul pertama kali dia masuk ke ruangan tersebut. Jadi apakah alasan kenapa rumah itu murah karena sosok ini? Mungkin saja kalau kalian kosan di tempat ini, biaya kosnya bagi-bagi sama si hantunya. Oke, tapi di luar itu, video ini terlihat sangat autentik karena Anthony sendiri bukan seorang konten kreator yang membahas tentang horor-horor, dan dia sendiri tidak menyadari ada sosok tersebut. Karena autentiknya ini, video yang tidak direncanakan ini, penampakan hantunya cukup seram. Jadi saya memberi skor 8 dari 10 untuk tingkat keseraman video ini. Cukup seram, dan jujur aku malah tidak mau kos di tempat itu walaupun murah karena sosok itu. Diikuti balon merah. Seorang OB sedang bertugas membersihkan sekolah di malam hari. Awalnya terlihat biasa saja, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Coba lihat. But this is freaking me out. It's sort of unreal. Here at work, I'm here in the janitor's closet. Let me just show you guys. All right. Just to, let you guys know, this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? See? That right there. Just see, no.
It just follows me no matter what. Ooh. No, I can't. Nah, sedikit konteks setelah saya riset-riset dikit. Sekolah ini dulunya adalah kuburan. Di dinding-dindingnya masih ada foto-foto peninggalan zaman dahulu. Bahkan ada batu nisan yang dipajang di lorong sekolah. Iya, batu nisan dipajang di lorong sekolah. Bro, gimana tidak angker kalau ada batu nisan dipajang seperti itu? Sungguh ini situasi yang cukup mengerikan. Dan jujur, kalau aku adalah OB itu, aku mungkin langsung kabur ketika melihat balon itu mengikuti aku. Tapi secara video ini tak seseram video sebelumnya. Jadi ya aku kasih skornya 6 dari 10. Tapi yang jelas aku tidak mau sekolah di tempat itu. Tidak suka tato. Tattoo artist dengan nama George Louis Cruz Molina di Pennsylvania sedang bekerja dengan kliennya. Tapi kemudian sesuatu mengganggu sesi mereka. Just got heart rate. Yeah, definitely. I think that would look really cute. Like, especially like if I like blend it in, I'm like blend it together. What's wrong? What happened? The table just moved. What the you mean the table just moved? In the name of Jesus, leave us the alone. What do you mean? I swear to God. Hell no! Alat tatonya bergerak sendiri. Nah, si Louis pun langsung paham dengan apa yang terjadi. Dia meminta siapapun atau apapun yang mengganggu dia untuk segera pergi. Kliennya juga mulai curiga dan agak sedikit was-was. Kemudian, kursinya bergerak sendiri. Dan mereka berdua panik, langsung kabur. Wow, ini klasik poltergeist ya. Suka iseng gerakin barang-barang. Cukup mengkhawatirkan, tapi secara video, ya tidak begitu seram. Jadi ya, saya kasih skor 6 dari 10. Sosok di dalam garasi. Nah, seorang lelaki sedang merokok sendirian di pagi hari. Semua anggota keluarganya saat itu sedang tidur. Cuaca cerah, dia menikmati suasana hutan di sekitar rumahnya. Tapi itu semua berubah ketika dia melihat sesuatu di pintu menuju garasi. Apa yang dia lihat membuat dirinya terguncang. Tapi dia memberanikan diri untuk merekam apa yang dia lihat. Dan ini rekamannya. What the bro? What the bro? Okay, cool. Di pintu garasinya, awalnya tidak terlihat apa-apa. Tapi perlahan-lahan mulai ada sosok. Mulai ada wajah yang terlihat. Wajah seperti seorang wanita. Bukan hanya itu, sosok ini terlihat seperti tidak memiliki badan. Hanya kepala yang melayang. Dan sebelum kalian bilang, oh itu mungkin adalah orang yang sedang iseng. Perlu kalian tahu, yang ada di tempat itu hanya dia dan keluarganya. Dan seperti yang dia bilang sebelumnya, hanya dia yang telah bangun pada saat itu juga. Anggota keluarganya yang lain masih tidur. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia dan keluarganya memiliki kulit yang lebih gelap. Dan sosok itu memiliki kulit yang putih pucat. Jadi pertanyaannya, apa itu? Apa sosok di pintu tersebut? Ini jujur mengerikan sekali. Sosoknya itu
terlihat jelas dan bikin merinding. Dan karena itu aku memberikan skor video ini 9 dari 10. Sungguh menyeramkan dan aku harap aku tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Sleep paralysis yang nyata. Oke, video ini datang dari Ashley Goldswag, di mana dia dan anjingnya sedang bersantai di kamarnya. Namun, tiba-tiba anjingnya menjadi agresif, atau lebih tepatnya menjadi waspada. Dan kemudian, dia diam saja dan melihat ke arah pintu ini. Nah, sedikit konteks, Ashley mengatakan bahwa dia sebelumnya pernah mengalami sleep paralysis. Dan di kondisi ini, dia melihat ada sosok berdiri tepat di pintu tersebut. Ashley hanya bisa memejamkan mata dan berharap sosok itu pergi. Dan sekarang, anjingnya menatap ke pintu yang sama. Oke, jadi kamu punya anjing yang tiba-tiba waspada dan Ashley ketika mengalami sleep paralysis melihat pintu, keduanya mengarah ke pintu yang sama. Menurutku ini bukan hanya sekedar firasat buruk, hayalan, atau mimpi. Tapi mungkin petanda bahwa ada sesuatu yang suka mengintip dari situ. Ini sungguh mengerikan. Apalagi kalau kalian pernah mengalami sleep paralysis. Rasa takutnya itu tuh sungguh membuat merinding. Apalagi kalau kalian lihat sosok itu ketika sedang bangun total. Karena itu, aku memberi skor video ini 8 dari 10. Dan itu episode 2 dari menilai 5 video horor. Video mana yang menurut kalian paling seram? Kasih rating kalian di kolom komentar. Dan apakah kalian punya video yang ingin kalian bahas bareng? Ingin kita tonton bareng? Coba komen juga di bawah. Dan dengan begitu, sampai jumpa di video berikutnya.